Siap, izin bertanya. Nama saya Rizky Oktavian Ramadan, kelas 10 IPS 2. Apakah benar IPS tidak bisa memasuki sekolah kedokteran? Tidak bisa, tidak bisa. Memang benar kalau pendidikan kedokterannya yang ketat penerimaannya ya. Jadi ada sih memang perguruan tinggi swasta lain yang misalkan gini, yang penerimaannya mudah, tapi kan kualitas pendidikannya juga rendah. Jadi sebaiknya masuk dari sekarang dipersiapkan. Jadi dari mulai kalian masuk ke SMA ini, mau jadi apa harus dibentuk. Kalau mau jadi dokter, pertama masuk ke IPA. Kalau mau jadi tentara, kalian persiapkan dengan apa? Dengan misalkan kondisi fisiknya, pertama sehat, ya, mulai dari tinggi badan, keluhan tadi kayak semacam varikokel, varises itu harus diperhatikan. Jadi selain mencegah, kalau misalkan sudah ada, ya salah satu tindakannya ya pengobatan. Pengobatannya banyak. Ada yang kita berikan obat steroid, disuntik, varisesnya, atau kalau paling parah ya dioperasi gitu ya. Sekarang tindakan kedokteran itu udah maju, udah berkembang di Indonesia. Jadi misalkan varikokel, tindakannya jadi membuat sayatan kecil menggunakan laparoskopi. Jadi diambil bagian yang pembuluh darah besarnya yang kelihatan melebar, itu dengan menggunakan jarum aja. Jadi dimasukin, jadi tidak operasi besar dibelah gitu, enggak sekarang. Jadi udah tekniknya udah maju gitu, ya. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya, bebas mau apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Rahmayu dari kelas 10 MIPA 4. Mohon izin Pak, izin bertanya. Untuk apa ya? Jadi keluhan saya itu sering mengalami stres, seperti kepikiran sesuatu yang berlebihan. Nah, cara itu emang bisa berdampak kesehatan juga. Soalnya saya pernah baca-baca di Twitter, jadi apa, kalau misalkan kita stres terus kayak bener-bener memikirkan sesuatu yang tidak penting, itu bisa berdampak kesehatan dan juga bisa menyebabkan meninggal. Dan apa itu benar? Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu harus bahagia. Karena kamu pada lupa. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang mungkin hampir sebagian besar orang pernah mengalami stres. Tidak mungkin ada yang namanya hidup ini tanpa stres. Tapi bagaimana kita mengelolanya? Bagaimana kita mengendalikannya? Mungkin di sini semua pernah stres. Saya juga pernah stres. Bagaimana pendidikan di sekolah, di SMA, di kuliah. Artinya stres ini berdampak besar pada kesehatan manusia. Contoh hal kecil, stres yang paling dialami kalau misalkan kita lagi banyak tugas, lagi ada masalah dengan teman sendiri. Kalau stres misalkan lagi sakit atau nggak punya uang, yang paling berdampak pertama gangguan tidur. Gangguan tidur, jadi
Yang tadinya tidurnya nyenyak, jadi nggak nyenyak. Yang tadinya tidurnya biasa teratur jam 10 malam, ini jadi molor gitu, jadi jam 12 malam, jam 1, bahkan sampai subuh gitu baru bisa tidur. Kedua, gangguan makanan, mood. Jadi emosionalnya pasti labil gitu ya. Hal kecil aja, misalkan temen pinjam ballpoint atau tip X, tiba-tiba hilang, tapi marahnya meluap-luap gitu, besar. Jadi moodnya berlebihan gitu ya. Ketiga, pengaruhnya apalagi? Pasti tentunya efek panjang jatuhnya ini. Jadi kalau dibilang itu penyakitnya kronik gitu. Kalau udah kronik, stresnya udah kelamaan, bisa menyebabkan darah tinggi. Masih muda tapi udah darah tinggi. Masih muda udah kolesterol. Nah, kemudian kena diabetes, penyakit kencing manis, penyakit jantung. Jadi pertama harus bisa mengelola stres. Artinya kelola stres itu banyak. Pertama, kendalikan pikiran dengan baik. Kalau kita ada masalah, kita bisa curhat dengan teman, dengan wali kelas, dengan pengasuh. Di sini kan pengasuh standby, wali kelas standby. Jadi bisa curhat gitu. Bisa ke orang tua. Jadi ke orang yang bisa dipercaya. Itu salah satu cara. Kemudian kedua, dengan cara kita konsultasi dengan bagian psikiater, dengan dokter. Ya mungkin nanti bisa teman-teman curhat ke saya, misalkan gini, curhat mau apa aja kan boleh gitu. Dokter pasti merahasiakan statusnya, status pasiennya. Gak mungkin dokter itu menyebarkan si itu kena penyakit ini, enggak. Itu udah ada sumpah dokter namanya ya. Jadi teman-teman siswa semua kalau ada keluhan atau masalah apapun boleh ke dokter ya. Jadi konsultasi boleh apa aja selain dari kesehatan. Tentunya jangan konsultasi masalah keuangan ya. Nah itu. Kemudian bisa terjawab pertanyaannya? Ada lagi yang mau ditanya? Kan ada tas. Iya.